Thank you Pastor Tommy, thank you IFJF Praise, luar biasa. Bulan Natal yang luar biasa. Berapa banyak yang saudara yang diberkati pada pagi hari ini melalui Praise and Worship? Luar biasa. It's amazing, the team yang bekerja di belakang menyiapkan semuanya. Wanna give you guys a thumbs up, luar biasa, mantap. Di bulan yang Natal, bulan Desember, nggak terasa sudah di penghujung tahun ya saudara-saudara. Kita masuk dalam tema fulfilled, berbicara mengenai tergenapi, terpenuhi. Minggu lalu Pastor Daniel Hanafi, berapa yang saudara diberkati oleh Pastor Daniel Hanafi minggu lalu? Kita belajar bagaimana Tuhan sebagai penasehat ajaib dalam kehidupan kita yang berjalan memberikan kita guidance demi guidance. Bahkan pada saat kita melihat ketidakadilan, bahkan pada saat kita melihat apa yang sedang terjadi di dunia ini, sometimes mungkin kita bingung, tapi Tuhan akan memberikan kita jawaban untuk semua itu. Amin? Amin. Dalam tema fulfilled, di minggu kedua ini kita masih akan drill in, kita akan belajar dari ayat yang sama. Kita ambil dari Yesaya 9 ayat 5. Mari kita bacakan bersama-sama. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, sama-sama katakan ya. 3, 2, 1. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Berapa banyak dari saudara tahu bahwa janji yang diberikan Tuhan ke dalam kehidupan kita itu bukan janji-janji, bukan hanya sekedar materi, bukan hanya sekedar apa yang bisa kita lihat, tetapi janji yang diberikan adalah pribadinya sendiri. Seorang anak yang diberikan. Pada saat saya baca ayat ini, saya selalu wonder, saya selalu berpikir, saya kalau disuruh ngasih anak saya mau kasih buat siapa ya? Dan pada saat kita merenungkan sedikit, kita akan sadar bahwa wow, Tuhan memberikan anaknya. Dan bukan anaknya saja diberikan, tapi anaknya yang adalah penasehat ajaib, a wonderful counselor, Allah yang perkasa, Almighty God, Bapa yang kekal, dan Raja yang damai. Sebenarnya kalau kita renungkan sedikit, the blessing, berkat yang diberikan melalui ayat ini jauh lebih besar bahkan dari berkat-berkat yang mungkin kita doakan. Kita seringkali sebagai orang di kota yang besar, everything is about material, ya. Semua berbicara mengenai materi. Kalau doa itu kita mungkin doanya panjang lebar hanya mengenai materi. I always like to say this to the leaders in IFJF, terutama para discipleship team, yaitu mereka ada iCare Head Coach, iCare Coach di bawah saya terutama. Saya akan ingatkan bahwa one of the most ignorant giving, pemberian yang paling bodoh amat itu adalah uang. Pemberian yang paling ignorant itu sebenarnya adalah uang. Pada saat kita memberi uang itu kita sebenarnya lagi bilang kurang lebih, ya gue kasih, tapi gue gak mau tahu. Karena jujurnya orang yang sebenarnya datang ke kita butuh uang, ya, orang misalnya minta tolong, pastor tolong bantu. Kemungkinan besar uang yang adalah masalahnya, yaitu managing money is the problem. Nah kadang-kadang kita, bodoh amat gue kasih uang lagi aja. Saudara tahu bahwa kadang-kadang hal tersebut adalah seperti doping buat orang tersebut, karena di akhir minggu akan habis lagi. Mungkin kalau kita nggak ignorant, yang kita bantu adalah lebih repot. Kita bantu memberikan kail buat dia, atau bantu memanage keuangan dia. Tapi kadang-kadang kita nggak mau tahu, udah, gue kasih aja uangnya. Nah saya percaya bahwa Tuhan dalam kehidupan kita, itu bukan seperti apa yang kita bayangkan. Dia hanya memberi kita solusi sementara yang doping yang akhirnya juga akan habis. Tapi dia memberi suatu janji yang lebih besar daripada itu semua. Yaitu dirinya, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini lebih repot. Kalau doa kita kan tinggal Tuhan tendang aja kerikil emas jatuh masuk ke kantong, pleng gitu. Semua isu beres. Maunya begitu. Tapi Tuhan mengasihi kita lebih dari hanya cuma lemparin hal begitu. Dia memberikan dirinya buat kita.
Di bulan Natal ini saya berdoa biar setiap dari kita sadar bahwa Dia sebagai penasihat ajaib, Dia sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai itu adalah sesuatu yang luar biasa. Bahkan lebih dari kesehatan yang kita bisa dapatkan. Karena bisa sehat hari ini, habis itu bisa sakit lagi. Bisa diberkati hari ini, bisa lagi yang namanya ekonomi. Tapi ini adalah suatu janji yang besar, amen. Di sini dikatakan, the wonderful counselor, he works with you. Seorang counselor berjalan bersama dengan Anda. Kemudian Almighty God works over you. Dia yang berjalan sama Anda. Banyak dari kita mungkin ada teman-teman yang jalan sama kita. Mungkin bahkan leader-leader di gereja ini yang mungkin kemampuannya cuma bisa jalan sama kita. But mungkin nggak punya kemampuan over you. Nggak punya kemampuan untuk menolong Anda. Cuman, here is me, counselor. Tapi Tuhan tidak berhenti pada counselor, wonderful counselor. He is an Almighty God. Dia Allah yang perkasa. He has the power over you. Dan kalau kita lihat Almighty God, biasanya yang terjadi apa? Oh, dia luar biasa besar di sana, but what does it have to do with me? Dia menciptakan langit dan bumi, yes. But what does it have to do with me? Now, He is your Father. Dia adalah seorang Bapa yang kekal. He works for you. Seorang Bapa itu bekerja pagi, siang, malam for the children. Amen. For the family, untuk keluarga. Everlasting Father. Dan yang terakhir, the Prince of Peace works in you. Bukan cuma with you, over you, for you. Terus kemudian secara mental kita nggak benar di dalam, tapi works in you. Dia bekerja dari dalam kita. So pada saat kita bayangkan janji yang Tuhan berikan, kalau saudara tahu, kalau saudara memberikan sedikit waktu kepada janji ini, untuk saudara pikirkan, saudara akan sadar bahwa ini jauh lebih berharga dari segalanya. This is all in all, semua yang kita butuhkan. Tapi pagi hari ini kita akan berbicara mengenai satu bagian dari 4 poin tersebut. 1 bulan ini kita akan mengcover semuanya secara detail, secara mendalam. Tapi pagi hari ini kita akan berbicara mengenai fulfill promise by an Almighty God. Oleh Allah yang perkasa. Seberapa perkasanya Tuhan? Kita tahu Tuhan itu perkasa. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kalau saudara keluar dari tempat ini, bahkan di tempat ini, saudara udah sadar. Your life, hidup saudara can end in seconds atau in milliseconds. Dalam hitungan detik saudara bisa terkapar dan mati kalau oksigennya habis. Just like that. Dalam kebesarannya dia memberikan saudara oksigen. God is almighty. We know that God is mighty, but pertanyaannya, apakah kita sadar bahwa kebesaran Tuhan itu adalah janji yang diberikan ke dalam kehidupan kita? We know God is mighty, but we don't see how mighty He is within us. Kita tahu Allah berkuasa, tapi kita nggak tahu betapa berkuasanya Allah dalam kita. Amin. Firman Tuhan ayatnya dikatakan dalam Efesus 3, 20, 21. Ini ayat yang sering kali kita baca. Tapi ada satu bagian yang saya kuningin di sana. Ini saya mau saudara katakan amin. Saya bacakan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa yang bekerja di dalam kita, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-menurun sampai selama-lamanya. Amin. Kita sebagai orang percaya, saya percaya hidup kita, langkah-langkah kita itu ditentukan atau diiringi atau berjalan sama-sama dengan Tuhan. Mungkin kita mengalami kesusahan, kita mengalami tantangan, tapi seringkali kita perlu menyadari bahwa Tuhan itu senantiasa berjalan sama kita. Di minggu ini, saya nggak akan tampilkan di sini, di minggu ini sebagai suatu perenungan firman Tuhan dalam kehidupan saya baca The Book of Ruth. Jadi satu kisah seorang Ruth
dan Naomi yang dimana mereka adalah janda, double janda. Jadi janda yang berdua, janda pada saat itu adalah suatu beban bagi komunitas saat itu karena secara budaya mereka sulit menemukan pekerjaan dan pada saat ada dua janda, walaupun jandanya mungkin mau merit lagi, mesti dipikirin mamanya. Ruthnya mungkin mau dinikahin, mesti mikirin mamanya. Dan di ayat itu saya baca, ayat 2, dikatakan bahwa pada saat Ruth bertemu dengan Boas, jadi Ruth datang ke tempatnya Boas, kemudian dia mulai mengambil remah-remah, sisahan daripada tuayan. Nggak boleh ngambil tuayan, cuman ngambil yang jatuh-jatuh doang. Gitu. Nah, di situ dikatakan Boas secara spesifik mengatakan kepada pekerja-pekerjanya, itu biarin dijatuhkan. Sengaja dijatuhkan biar kemudian sisa-sisanya itu diambil buat Ruth. Pada saat saya memikirkan seperti itu, saya mikirin Boas yang menggambarkan Tuhan Yesus, menggambarkan seorang kinsman redeemer, menggambarkan seorang yang menebus hidupnya Ruth. Saya pikir dalam kehidupan saya, seringkali kita dalam kehidupan ini, kita beranggapan bahwa apa yang kita dapatkan itu kemampuan kita. Wah, hari ini luar biasa ya. Wah, luar biasa nih. Kapan lagi nih banyak banget yang jatuh. Bahkan kita bisa bilang, itu pekerja-pekerja yang benar, nggak benar tuh kerja. Kalau pekerja yang benar kerja kan nggak banyak yang sisa-sisa yang jatuh. Kita bangga banget sambil ngejelek-jelekin orang mungkin. Wah, tuh ngaco tuh. Padahal tanpa sadar, tuannya udah ngasih tahu pekerjanya. Lu sengaja jatuhin. There is a blessing for my Ruth. Sengaja jatuhin. Kalau kita sadar dalam kehidupan kita, Tuhan senantiasa bekerja dalam kehidupan kita. Kita akan menyadari itu dan kita akan bisa mengatakan, ternyata Tuhan yang bekerja di belakang itu. It looks like kesannya sepertinya kebetulan. Tapi Tuhan bekerja di belakang itu. Seringkali kita yang berjalan dalam kasih karunia Tuhan, kita yang jalan dalam berkat Tuhan, seringkali kita nggak menghargai itu. We may never know how to appreciate power, kuasa Tuhan dalam kehidupan kita until sampai ada power outage, sampai dayanya terhenti atau mati listrik. Berapa baik dari saudara yang pernah ngalamin mati listrik? Ini kalau generasi-generasi yang baru udah masih Oliver, you still experience mati listrik ya. Saya pikir hari-hari gini udah jarang ya mati listrik. Atau mungkin tempat tinggal saya kali ya. Ada kompleksnya, ada gensetnya. Tapi kita semua pernah ngalamin mati listrik. Kita yang tiap hari dikelilingi oleh AC. Wah enak, enjoy. Malah ngerasa biasa aja gitu. Sampai kepanasan, lu baru tahu seberapa pentingnya AC. Sampai HP kita yang udah habis tiap hari isi HP, tidur, tinggalin, pagi udah lengkap lagi, udah bisa bekerja lagi. Sampai satu saat HP-nya listriknya mati, nggak bisa ngecas, laptop udah habis. Dan mungkin kita baru sadar. Saya bukan doain buat saudara, tapi kadang dalam kehidupan kita, that's how we come to appreciation. Kita mulai sadar seberapa berharganya. Dan doa saya adalah kita gak usah sampai kehilangan untuk kita bisa mulai menyadari. In this Christmas season, saya percaya setiap dari kita datang dengan keluarga. Saya mau ngajak setiap dari kita untuk berhenti sejenak, hargai hubungan yang kita punya satu sama lain. Karena apa? Seringkali itu kita anggap biasa-biasa saja. Ya udah gitu. Ya, tapi saya percaya kita nggak perlu sampai power outage. But oftentimes that's what happen. Kalau nggak mati lampu, kalau daya nggak terhenti, kita nggak ngerasa kita butuh itu. Kita sudah dikelilingi dengan semua itu dan kita oke-oke saja. Allah yang perkasa yang bekerja di tengah kita. But my question is, pada saat kita melihat kehidupan kita, pada saat kita melihat kehidupan kita dalam keseharian kita, do we realize, apakah kita bertanya, Tuhan, where is your power?
Why if you say God you are almighty, engkau menyatakan dirimu besar, engkau menyatakan dirimu perkasa, but why, kenapa saya mengalami apa yang saya alami? Pastor Daniel berkata, mengapa Syria, mengapa terjadi hal-hal yang luar biasa, mengenaskan di tempat itu? Apakah Tuhan tidak mengasihi dia lebih? Atau apakah Tuhan tidak berkuasa di sana? Does God really give us His power? Apakah Tuhan benar-benar memberikan kita kekuatannya? Lukas 10 ayat 19 berkata, Behold, I give unto you power. Tuhan memberikan kita kuasa to tread on serpent. Untuk menginjak ular, kalajengking, dan over all the power of the enemy, nothing shall by any means hurt you. Kita diberikan power, but what kind of power? Kalau bahasa Indonesianya, saya terjemahkan langsung dari NKJV, dikatakan sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking di atas seluruh kekuatan. Kalau dalam bahasa KJV-nya, dua-duanya sama-sama power. Tapi di dalam bahasa Indonesianya, which is lebih tepat, itu dua kata yang berbeda. Dua kata itu adalah kalau kuasa, itu adalah otoritas. Exousia. Yang kita diberikan pertanyaannya adalah kuasa atau kekuatan. Di sini dikatakan exousia, kuasa, dalam satu ayat ini ada dua kata power. Exousia, otoritas, dan power, yaitu kekuatan. Pertanyaannya buat saya, buat saudara, apakah kita sebagai orang percaya diberikan kekuatan atau diberikan kuasa? Ada yang mau jawab? Diberikan apa? Dua-duanya. Aman banget jawabannya, gak seru. Diberikan dua-duanya, benar ya? Oke. Power dan authority, itu yang akan kita pelajari hari ini. Power dan authority. What is power? What is authority? My question, pertanyaan saya, apakah seorang polisi menghentikan truk yang besar datang di highway? Seorang polisi menghentikan truk dengan power atau dengan otoritas? Otoritas ya. Kenapa? Kalau berdasarkan power, apakah polisi tersebut memiliki kekuatan untuk menghentikan truk tersebut? Punya nggak? Punya. Ini masih ada iya dan enggak barengan ya. Jawabannya adalah nggak punya. Kalau itu truk memutuskan untuk tidak berhenti, itu polisi mendingan minggir. Dia tidak punya kekuatan, tapi dia punya kuasa. We have to realize yang diberikan kepada orang percaya is actually more authority than power. Bedanya apa? Kita kalau misalnya seorang polisi, dia keluarin badge-nya. Anggap ya ini handphone ada badge FBI gitu kan yang sering kita nontonin. FBI, stop! Terus dia kagak mau stop. Itu polisi nggak punya kekuatan untuk nyetopin mobil itu. Tapi dia punya otoritas. Otoritas yang diberikan oleh negara. Pada saat dia mau nyetopin itu truk, dia stopin hanya dengan emblem. Terus abis itu yang terjadi apa? Truknya main hajar aja. Terus dia ngapain? Dia minggir. Kalau dia pinter, kalau dia nggak pinter, dia berpikir bahwa sebagian mungkin yang tadi jawab iya, yang kurang pinter, dihajar itu, terus abis itu modar. Mati misalnya, tergilas polisinya. Dihajar. Kita perlu tahu bahwa yang perlu dilakukan oleh polisi tersebut adalah minggir. Kemudian apa? Tahu bahwa ada otoritas yang dilanggar. Ngapain? Dia telepon yang memberi otoritas. Ditelepon lah, Pak, kirim bala bantuan. Yang dikirim adalah bukan kuasa lagi, kekuatan. Kekuatan militeri, bahkan kekuatan besar untuk make sure, untuk memastikan bahwa truk itu berhenti. Somewhere out there. Orang Kristen, orang percaya, yang saudara diberikan adalah kuasa, bukan kekuatan. Authority, not power. Kenapa? Karena otoritas berbicara mengenai kita mengelola.
Kalau power berbicara mengenai kita memiliki. Udah dikasih powernya, lu pakai aja. Kalau kuasa itu harus dikelola karena itu diberikan apa? Sesuai dengan amanat daripada sang pemberi. Digunakan sesuai amanat dari sang pemberi. Kalau power, kita bisa aja pakai buat kepentingan kita. Kita diberikan power, kita ambil, tapi kita nggak melihat bahwa ini adalah suatu otoritas. Kita power syndrome, kita bisa buat segala sesuatu sesuai kehendak kita. Tapi kalau ini adalah otoritas, diberikan, kita nanya, what do you want? Kalau ini adalah otoritas diberikan daripada Tuhan, we have to ask God, what do you want? Kalau tadi truk yang datang, dia kemudian nggak mau stop, kemudian si polisi telepon, kekuatan yang akan mendatangkan, kekuatan yang akan memastikan bahwa itu stop bukan kekuatan si polisi. Tapi kekuatan yang memanggilnya, yang memberikan otoritas itu. 1 Korintus 1 ayat 24 dikatakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi atau yang bukan Yahudi, yaitu orang Yahudi dan Yunani, kalau bahasa Inggrisnya, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saudara itu nggak disuruh untuk berperang sendirian. Saudara itu nggak disuruh untuk tonjok-tonjokan orang. Saudara itu dipanggil menjadi orang percaya yang harus punya iman, yang harus tahu kuasa apa yang saudara miliki. Kalau enggak, hidupmu akan babak belur. Karena engkau berperang pada sesuatu yang bukan peperangan kita. You cannot stop a truck. You will die. But you can call out. Saudara bisa panggil. Nah itu balik lagi yang saya katakan minggu lalu. Orang yang gak berdoa, itu orang yang gak ngangkat telepon. Udah dilanggar, cuma duduk di samping merenung. Harusnya ngapain? Angkat telepon, yang ngasih, Pak, ini truk udah dikasih tahu stop kagak mau. Itu adalah bentuk doa. Orang yang tahu dirinya mempunyai otoritas itu cenderung akan berdoa lebih banyak. Gak berperang sendirian. Makanya orang Kristen, orang percaya, saudara tahu dari mana dia mengalami kematangan, dia akan cenderung berdoa lebih banyak daripada melakukan dengan strategi-strategi dia. Walaupun strategi-strategi itu valid, tapi dia bergantung sama Tuhannya. Oleh karena itu, the second point yang saya mau katakan adalah authority leads to dependency. Kalau kita tahu bahwa Tuhan Allah Almighty bukan saja pencipta langit dan bumi, tapi dia juga berkarya di dalam kita, the next thing yang akan terjadi adalah akan menimbulkan suatu kebergantungan di dalam perjalanan kehidupan kita. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia, kalau bahasa Indonesianya yang memberi kekuatan. Padahal kata aslinya adalah yang menguatkan. Endunamao. Jadi sesuatu yang menguatkan. Bukan kekuatannya dikasih buat kemudian Anda bisa jalan sendiri. Satu waktu saya lagi pelayanan di satu gereja. Ada pengkhotbah tamu. Judul bahan khotbahnya I can, saya bisa. Saya paling anti khotbah-khotbah yang kayak begitu-begitu sebenarnya. Karena I can, pertanyaan saya, I can what? Tapi dia ambil dari Filipi 4 ayat 13. Dikatakan, I can do all things through Christ who strengthens me. Yang menguatkan aku. Dia katakan, I can do all things through Christ who strengthens me. Ayatnya sih benar. Tapi waktu dia khotbahnya, dia bilang, semua bangkit berdiri katakan, I can. I can. Itu ulang-ulang sampai saya bisa. Saya bingung, ini ayatnya gak kayak begini. Kok jadi saya bisa? Jadi motivasional, katakan, ayo bersama-sama saya bisa. Itu benar-benar sampai bingung. Ini kayak begini doang nih. Padahal yang harusnya kita sadari di ayat ini adalah mungkin kalau saya ulang frasanya itu menjadi, without Christ who strengthened me, I can do nothing.
Karena seringkali I can do all things through Christ who strengthen me itu kayak cantelan doang di belakang, biar kelihatan sedikit Kristen gitu. I can do all things through Christ who strengthens me. Padahal sesungguhnya kalau saudara lihat, maknanya adalah without Christ who strengthens me, aku tidak bisa berbuat apa-apa. It's not I can, but God can. It's not I can, but God. Saya selalu bilang, worldly maturity, kematangan di dalam keduniawian berbicara mengenai seorang itu menjadi semakin mandiri, semakin gak nyusah-nyusahin orang, semakin tidak bergantung. Itu adalah satu gambaran daripada seorang yang matang di dunia. But spiritual maturity itu enggak begitu. Spiritual maturity berbicara mengenai kita semakin sadar bahwa kita ini enggak ada apa-apanya, Tuhan besar dalam kehidupan kita. Malah semakin bergantung sama Tuhan. Malah dia bisa melihat kelemahan dan kekurangannya itu sebagai pintu untuk dia sadar seberapa perkasanya Allah dalam kehidupanku. Dia matang, dia bertumbuh, dia bukan in denial, I'm strong, aku bisa, sampai kapan aku bisa. Orang Kristen, orang yang percaya itu bertumbuh dalam iman, bukan bertumbuh dalam aku bisa. Malah kalau lebih baiknya bertumbuh dalam aku tidak bisa. Biar Tuhan yang menjadi bisa dalam kehidupan kita. Amin. Kalau suami istri yang suka bilang, suaminya bilang sama istrinya, lu jangan ke gereja deh, gitu-gitu gak berubah-ubah misalnya. Ya gue berubah, gue ke gereja karena gue mau berubah. Gitu. Ya, malah kita bilang gue ke gereja karena gue mau berubah. Kadang-kadang banyak tuh bahasa-bahasa kayak gitu di tengah-tengah jemaat yang membuat orang tambah gak mau ke gereja. Itu sepertinya suruh orang mandi, suruh orang bersih-bersih badan sebelum mandi. Intinya mandi buat dibersihin, tapi dia selalu ngerasa gak layak. Dia gak melihat sebagai Allah yang perkasa, yang mau berkarya dalam hidupnya. Dia selalu melihat Allah sebagai bos yang cuma kasih tahu lu bener lu salah. Tuh kan salah lagi, you're done gitu. Dia gak melihat bahwa Tuhan Allah adalah janji yang mau membuat dia perkasa di bumi ini oleh karena keperkasaan Allah. Dia gak melihat bahwa kelemahannya itu adalah pintu untuk dia melihat Tuhan, aku tahu aku lemah banget. Thank you untuk kasih tahu bahwa aku lemah. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar dalam kehidupanku. Christ dependency. Kedewasaan dunia menjadikan kita semakin mandiri, kedewasaan spiritual menjadikan kita semakin bergantung pada Kristus. Saya lagi jalan-jalan sama anak saya kemarin, dibawalah ditarik si kecil, ditarik ke toko mainan. Ini saya gambarnya sih bukan ini ya, anak saya cewek gitu. Cuman saya bilang sama tim, pokoknya put any toys there. Pasan saya ambil, itu barang bagus. Tapi tulisannya gede banget di sana. Batteries not included. Baterainya nggak termasuk di dalamnya. Itu barang bisa lucu, bisa melakukan ini itu, but dikatakan batteries not included. Dan di situ saya mengingat kehidupan kita. Kita dirancang luar biasa, banyak hal yang kita bisa lakukan. But saudara tahu kalau saudara itu berjalan dalam Tuhan, yang saudara butuhkan adalah daya atau kuasanya Tuhan, amen. But do you know that oftentimes kita perlu sadar bahwa batteries not included. Karena baterainya itu adalah Tuhan sendiri. Without Christ, the Almighty God, we are merely powerless electronics. We exist but we cannot function. Lebih tepatnya kita nggak bisa berfungsi secara properly. Sesuai dengan panggilannya. Kita berfungsi mungkin dengan cara dunia, tapi kita nggak berfungsi secara Tuhan. Cara-cara dia. Without Christ, the Almighty God in us, we are merely a powerless electronics. We exist, but we cannot function.
Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, orang yang gak tertanam, orang yang gak terhubung kepada pusatnya, itu mereka gak bisa melakukan apa-apa. Maksudnya apa-apa gak bisa melakukan apa-apa? What do you mean? Gak bisa melakukan apa-apa sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini saya mau nanya saudara. We are generasi yang power is everything. Saudara pernah ngalamin lagi tengah-tengah hari, jam 11, jam 12, tiba-tiba handphonenya turun, gitu, ke 15%. Ada satu penelitian yang dibuat kepada 2.000 orang. Satu penelitian reaksi orang pada saat handphonenya habis baterai di tengah-tengah hari. Saya mau kasih tahu, ada beberapa orang, tapi bahkan dikatakan ada yang sampai willing, yang persentase terbesar dari 2.000 orang yang dilakukan survei tersebut. Persentase paling besar adalah mereka bahkan sampai bisa pulang ke rumah cuma buat ngecas handphone. That urgent. Padahal cuman di bawah 20, survei dilakukan, persentase di bawah 20, mereka itu bisa pulang ke rumah ngecas handphone cuman buat make sure that it's not 20. Dan bahkan ada survei, jawaban lain adalah nyamperin orang, minta tolong, benar-benar minta tolong. Bahkan orang tidak dikenal dikatakan, untuk memastikan bahwa I will still have power in my phone. Saudara tahu, segitu paniknya kita semua pada saat handphone ini mau mati. Tapi kita gak panik pada saat kita gak melihat kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Kita oke-oke saja. Dan saya mau kasih tahu, orang yang lagi low bat ya, di dalam spiritual, itu mereka tuh gak lemes. Saya mau kasih tahu saudara. Kalau low bat kan kita pikirnya low bat lemes ya. Mereka belum tentu lemes. Mereka bahkan bisa punya energi lebih. Tapi semua cara dan gaya, kekuatan yang mendorong mereka melakukan itu semua dunia. Yang akhirnya membuat mereka capek sendiri. Membuat mereka akhirnya come to a point where I'm gathering, aku mengumpulin ini semua buat apa? Tapi kalau kita mengandalkan kuasa Tuhan, fulfillment, rasa terpenuhi itu akan ada dalam kehidupan saudara. Kita mengejar A, B, C dalam kehidupan kita. At the end of the day, Tuhan menjanjikan satu, fulfillment in your life. Saya pernah berdoa untuk punya satu mobil. Saya udah pernah cerita di sini juga. Doanya lama banget. Pingin tuh mobil itu doang. Sampai udah ganti 3 model, masih saya doain itu doang. My dream car. Bukan yang supercar ya. Dream car saya bukan supercar. Dream car saya, ya dream car saya yang gak bisa diceritakan. Pas saya beli itu mobil, saya cuma bilang, setelah ya 2 minggu, sebulan saya mulai ngerasa bahwa, gila deh. Belasan tahun doain beginian kok cuma dapatnya segini ya gitu. I always said like to God, if kalau saya punya mobil itu, my life is complete. Berapa dari saudara suka doa seperti itu? If only I have this, my life is complete. Just to find out, dibeli barangnya 2 minggu, 3 minggu, perasaan gak penuh, perasaan masih mencari itu balik lagi dengan mudah. Natal ini kita berbicara mengenai fulfilled, berbicara mengenai tergenapi, terpenuhi. Doa saya adalah sekali lagi buat jemaat IFGF Jakarta. Kita gak bisa terpenuhi oleh hal-hal materi, amen? Kita butuh hal-hal materi, tapi kita gak bisa terpenuhi. Identitas kita, rasa puas kita gak bisa temukan itu di hal-hal yang materi. Kita mesti temukan itu di dalam iman kita. Kita mesti temukan itu di dalam Dia.
Let Christ be the unlimited, unending power and wisdom in our life. Biar Kristus yang menjadi unlimited, yang gak ada ending-endingnya, daya dan juga hikmat di dalam kehidupan kita. Power, kata dunamis, talking about miracle, jadi. Tapi kita bukan cuma mau jadi, tapi kita juga mau hikmat untuk mempertahankan itu semua. Karena yang kita mauin bukan cuma jadi, tapi keberlangsungan. Saya akan akhiri khotbah pada pagi hari ini dengan Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama katakan ini. Ini sebagai suatu wujud keperkasaan Tuhan. Pengenalan akan keperkasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama kita baca. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. 3, 2, 1. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan, kami mengucap syukur untuk Allah yang perkasa, Allah yang setia, Allah yang adil, Allah yang benar. Di dalam keperkasaan-Mu, Engkau memberikan diri-Mu buat setiap daripada kami. Tuhan, aku berdoa Tuhan, di bulan Natal ini, jemaat leader IFGF Jakarta bisa bertumbuh di dalam iman, kekayaan yang sesungguhnya. Kami punya Tuhan, kami punya penasehat ajaib, kami punya Allah yang perkasa, kami punya Bapa yang kekal, kami punya Raja Damai. Dan itu semua ada di dalam tubuh Yesus Kristus sendiri. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Nasihat ajaib, Amen. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia,
Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Jesus. Amen. Amen. Tuhan, kami ucap syukur, suatu janji yang begitu mulia. The best that heaven can offer. Hal terbaik yang bisa diberikan daripada surga. The darling of heaven. Kesayangan daripada surga. Kau memberikannya untuk setiap daripada kami di tempat ini. Tuhan, ampuni kami kalau kami melihat hal-hal duniawi lebih besar daripada Engkau. Bahkan seringkali Engkau nggak menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Bahkan seringkali juru selamat bukanlah yang kami minta. Kami lebih mengejar hal-hal duniawi. Kami lebih mengejar uang. Kami lebih mengejar mamon daripada Engkau. Tuhan, aku berdoa di tempat ini. Kami tahu mamon itu seperti air di laut. Pada saat kami minum, itu akan membuat kami semakin haus. Tapi Engkau Tuhan yang memuaskan dahaga kami di tempat ini. Tuhan, aku berdoa. I really pray for each and every single one in this place. IFGF Jakarta. Kita mengalami kepenuhan daripada Tuhan. Fulfillment bukan cuma tema bulan ini, tapi fulfillment is gonna be in your life. Terpenuhi, tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa, biar di bulan Natal ini, Juru Selamat bisa menjadi sesuatu yang kami apresiasi. Sesuatu yang kami banggakan. Kami gak sama dunia. Kami punya Engkau. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. I pray in the name of Jesus. Everyone under my voice. Setiap orang yang mendengar perkataan ini maupun Anda yang hadir secara online. Aku berdoa. Kepenuhan daripada Tuhan, kasih daripada Tuhan bersama-sama dengan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.